Siapa nama Yesus yang baru? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, akan menjawab pertanyaan ini. Loh, Pak Pendeta HTD, Yesus memakai namanya yang baru. Iya, itu perkataan langsung Yesus sendiri. Ya, Yesus memakai namanya yang baru di dalam Wahyu 3 ayat 12. Wahyu 3 ayat 12, Yesus tubuh kemuliaan berkata langsung bahwa Yesus akan menuliskan namaku yang baru. Ciri-ciri Yesus memakai nama yang baru itu terjadi di Yerusalem baru, ya. Surga yang sekarang di atas di langit sana diturunkan ke bumi yang baru, ya. Tapi kan sekarang bumi barunya belum ada. Jadi sekarang ini surganya masih di atas sana. Nanti ketika surga itu diturunkan ke bumi yang baru yang disebut Yerusalem baru, surga Yerusalem baru, barulah Yesus memakai namanya yang baru. Siapa nama Yesus yang baru itu? Nama itu dikatakan langsung oleh Yesus dari tahta surga di Yerusalem baru. Perhatikan Wahyu 21 ayat 5 dan 6, ya. Yesus berkata, Yesus yang duduk di tahta itu, duduk di atas tahta itu, ya, berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan perkataan ini tepat dan benar. Wahyu 21 ayat 5 dan ayat 6. Tuliskan perkataan ini tepat dan benar. Yang berkata begitu adalah Yesus yang duduk di tahta surga di surga Yerusalem baru, ya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi ternyata nama yang baru dari Yesus sudah terjawab, yaitu Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Sekarang masalahnya, apakah nama Yesus masih tetap dipakai? Ini dia. Kita sudah clear ya, sekarang ini Allah di surga di atas sana, di langit tingkat 3, ya. Di surga sana Allah itu namanya Yesus. Ya. Ya, clear dulu sampai sini ya. Yesus itu Allah di surga sana karena Yesus berkata, "Aku Tuhan Allah. Aku Alfa Omega." Itu Yesus sudah ngomong itu di Wahyu 1 ayat 8. Surga di atas sana, Allah itu namanya Yesus. Lalu nanti ketika bumi ini sudah lenyap, bumi bulat ini sudah lenyap, lalu dicipta bumi baru yang datar itu, surga yang di atas sana diturunkan ke bumi. Barulah Yesus memakai namanya yang baru, yaitu Alfa Omega, yang awal yang akhir. Sekarang ini di surga di atas sana belum ada manusia. Manusia itu masih transit di Firdaus, ya. Mulai dari Habel, ya. Habel orang benar itu, Matius 23 ayat 35, ya. Nuh juga orang benar, ya. Masih transit di Firdaus. Di situ ada Lazarus, ada Abraham juga, ya. Transit dulu di Firdaus sebentar lagi, nanti rapture, nanti masuk surga. Ketika masuk surga ya Firdausnya sudah kosong, ya. Nanti terus sampai kiamat, sampai langit yang bumi bulat ini hilang, kiamat, barulah dibentuk bumi baru, diciptakan bumi baru, baru surga yang di atas sana turun. Nah, saat itulah Yesus ganti nama menjadi Alfa Omega, yang awal yang akhir. Lalu di bumi baru ini, perhatikan, di bumi baru itu tetap ada penciptaan manusia baru. Silahkan dibaca di dalam Yesaya 65, itu mulai dari ayat 20. Di luar surga Yerusalem baru itu ada orang hidup, ada orang bertanam, ada orang menanam untuk makanan, ya, buah-buahan dan lain sebagainya, ya. Disitulah singa makan rumput, ya, serigala makan jerami, ya, ular makan debu, ya.
ada manusia di luar Yerusalem baru, manusia di luar surga. Nah, untuk manusia yang di luar surga itulah Allah tetap memakai nama Yesus. Jadi saya perjelas, untuk manusia di luar surga Yerusalem baru, Allah tetap memakai nama Yesus. Sementara di dalam surga, Allah memakai nama Alfa Omega, yang awal yang akhir. Jadi clear ya? Ya. Bentar. Nama Yesus tetap dipakai. Apakah nama Yesus masih tetap dipakai? Jawabannya 100% ya. Namaku yang baru, yaitu Alfa Omega, yang awal yang akhir, dipakai untuk khusus di dalam surga Yerusalem baru. Sementara di luar surga ada masyarakat biasa, ada manusia ciptaan baru, Wahyu 21 ayat 1. Di lingkungan bumi yang baru, di masyarakat baru itulah Tuhan Allah masih tetap memakai nama Yesus. Tidak ada lagi iblis, tidak ada lagi setan, tidak ada lagi roh jahat. Mereka semua sudah dihukum di dalam lautan api, Wahyu 20 ayat 10 dan Matius 25 ayat 41 bersama orang-orang kambing terkutuk itu. Semua manusia di bumi yang baru hidup bebas sesuai kehendak. Ya, kehendak bebas manusia. Yang jahat tetap jahat, yang cemar tetap cemar, yang benar tetap benar, yang kudus tetap kudus. Wahyu 22 ayat 11. Kalau sekarang ini manusia kan dipengaruhi oleh iblis. Nanti di bumi baru iblisnya kan udah nggak ada. Nggak ada iblis, nggak ada setan, nggak ada roh jahat. Jadi manusia full kehendak bebas. Mau jahat, mau tidak jahat, yang jahat tetap jahat, yang cemar tetap cemar, yang baik, yang benar tetap benar, yang kudus tetap kudus, ya. Wahyu 22 ayat 11. Firdaus tidak ada lagi, ya. Kalau seseorang mati, pilihannya tinggal 2 jurusan. Langsung masuk surga bagi yang percaya Yesus. Kalau yang menolak Yesus, ya langsung saja di cash out atau dibuang ke dalam neraka lautan api itu. Salam Pendeta HDD. Jadi very clear Bapak Ibu Saudara. Di bumi baru nanti ada penciptaan manusia baru. Kira-kira namanya Adam nggak Pak? Enggak ya. Enggak ya. Terus cuman bedanya dengan bumi sekarang, di sana nanti ular makan debu, singa makan jerami, ya, terus serigala makan rumput, ya. Manusia umurnya panjang-panjang sampai seumur pohon. Tuh, umur pohon itu bisa ratusan tahun, ya. Terus tetap menanam tapi tidak untuk dijual, ya. Ada, silakan aja dibaca di Yesaya 65 mulai dari ayat 20 sampai ayat 25, ya. Di situ bahkan orang-orang itu sangat diperhatikan oleh Yesus, ya. Masih tetap pakai nama Yesus, kan ini di luar surga. Di luar surga tetap memakai nama Yesus. Lalu Injil yang diberitakan adalah Injil yang kekal, ya. Injil yang kekal itu Wahyu 14 ayat 6, ya. Terus Yesus, ya. Sedangkan di tahta surga itu ada Allah dan anak domba, ya. Di tahta surga Allah dan anak domba, yaitu Alfa Omega, yang awal yang akhir itu, ya. Terus tidak ada matahari, ya loh. Tidak ada matahari, tapi semua sinar itu dari dalam surga. Mereka menanam, ya, fotosintesis, ya, kita tidak tahu, ya. Tidak ada matahari tapi dari surga ada cahaya, ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi clear itu akan terjadi nanti di bumi yang baru. Yesus memakai namanya yang baru khusus untuk di dalam surga. Namanya adalah Alfa Omega, yang awal yang akhir. Sementara di luar surga, di masyarakat di bumi baru, tetap memakai nama Yesus. Tidak ada lagi iblis, karena iblis sudah dihukum. Setan dan iblis dan malaikat-malaikatnya itu dan setan-setan roh jahatnya sudah dihukum di dalam Wahyu 20 ayat 10, Matius 25 ayat 41. Jadi semua manusia terserah kehendak bebas.
Yang mau jahat ya tetap jahat, yang cemar ya tetap cemar, yang benar tetap benar, yang kudus tetap kudus. Nanti ketika mati sudah nggak ada lagi transit ke Firdaus, langsung karena nerakanya sudah ada, cemplungin neraka, atau surganya juga sudah ada, masukin ke surga. Very simple ya penjelasan ini, tidak perlu bingung-bingung Bapak Ibu Saudara. Ayo belajar Alkitab, kembali ke Alkitab, back to the scripture ya. Silahkan ikut sekolah Alkitab gratis di tempat kami ya. Kami juga melakukan tanya jawab ya. Sifatnya belajar, jadi kalau Anda tanya jawab dengan kami, tidak usah ngegas dan tidak usah bernarasi ya. Tidak usah bernarasi yang tidak ada Alkitabiahnya ya. Misalnya narasi Tritunggal gitu. Nggak usah, tanya saja. Kalau mau dialog dengan kami itu tanya saja, Pak. Jadi aku nanya ini. Soalnya narasimu itu nggak Alkitabiah semua, gitu. Itu kan tafsirmu, gitu. Mendingan tanya aja. Pak Dede mau nanya dong, Wahyu 3 ayat 12 itu apa maksudnya ya? Di situ ada soko guru, di situ ada itu untuk siapa ya Pak? Nah misalnya seperti itu. Nah kali ini kan yang saya bahas tentang namaku yang baru, nama Yesus yang baru. Ikut sekolah Alkitab, yang mau dibaptis silahkan setiap Sabtu di Cibubur atau di tempat-tempat lain di Sabang, dari Sabang sampai Merauke ada cabang-cabang kami di daerah-daerah ya. Silahkan, ayo demi kemurahan Allah ya, back to the scripture, kembali ke Alkitab, jangan mau lagi ya. Sekarang ini sudah era modern, jadi Alkitab begitu mudah dipelajari. Ya, sekarang tidak ada lagi orang beragama, sekarang ini adalah orang beriman, Kristen bukan agama, ya. Very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.